Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Kontesandungga, NIM 221080003, semester 1, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kebutuhan peserta didik. Nah, dalam materi ini saya akan bahas tentang 4 poin. Yang pertama, pengertian peserta didik. Yang kedua, kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah hak dan kewajiban peserta didik. Sekarang kita bahas untuk poin yang pertama. Poin yang pertama adalah pengertian peserta didik. Peserta didik adalah masyarakat yang ingin menambah pengetahuannya dengan mengikuti jenjang pendidikan tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian peserta didik, kita masuk pada poin yang kedua adalah kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan dasar, di mana kebutuhan jasmani itu harus dipenuhi. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan makan, minum, udara, istirahat, kesehatan jasmani, dan gerak-gerik jasmani. Guru-guru bisa berupaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani seorang peserta didik dengan cara yang pertama, guru-guru bisa menjelaskan kepada peserta didik bahwa pentingnya pola hidup secara teratur. Yang kedua, guru-guru bisa memberitahukan atau memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa peserta didik harus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Dan yang ketiga, guru-guru bisa memberikan waktu istirahat dan waktu olahraga kepada peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, kita tahu bahwa di dalam kelas pastinya seorang siswa itu mendambakan rasa aman dan nyaman. Sehingga jika di saat ia tidak merasa aman di dalam kelas, maka itu akan menimbulkan rasa bencinya terhadap teman-teman kelas. Sehingga itu sangat berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Nah, untuk poin yang ketiga kebutuhan peserta didik adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kita tahu bahwa guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung, di mana guru harus mampu bisa memberikan kasih sayang kepada peserta didik. Dengan memberikan kasih sayang kepada peserta didik akan merasa senang dan bahagia. Jika guru tidak memberikan kasih sayang, peserta didik itu akan merasa bahwa dirinya tidak dihargai, dirinya akan minder, dan itu juga sangat berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Poin yang keempat, kebutuhan peserta didik adalah kebutuhan akan penghargaan. Nah, kita lihat bahwa dalam kelas, peserta didik itu akan cenderung ingin dirinya itu diakui. Sehingga mereka akan aktif untuk bertanya jawab kepada seorang guru. Nah, di sini jika seorang guru bisa mengakui, bisa menghargai pendapat seorang siswa, itu akan membuat seorang siswa itu merasa dirinya itu dihargai. Nah, poin kelima untuk kebutuhan peserta didik adalah kebutuhan akan rasa sukses. Tentunya seorang peserta didik itu ingin dirinya sukses ke depan. Contohnya dari sekarang, di saat peserta didik mengerjakan tugas atau memberikan pendapat, peserta didik ingin tugas yang ia kerjakan itu mendapat nilai yang bagus seperti nilai 100. Dan di saat ia memberikan pendapat, peserta didik itu ingin pendapatnya dihargai. Dengan penghargaan tulus dari seorang guru, itu akan membangkitkan rasa sukses dari dalam diri seorang peserta didik. Poin yang terakhir, kebutuhan peserta didik adalah kebutuhan akan agama. Sejak lahir, seseorang itu memerlukan agama. Agama itu mengajarkan nilai kesopanan kepada setiap manusia. Nah, di zaman modern sekarang kita tahu bahwa terdapat konten-konten pornografi dan majalah-majalah yang tidak patut untuk dicontoh oleh peserta didik. Sehingga guru harus mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa peserta didik harus menanamkan nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya. Poin penting yang ketiga adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, etnik. Indonesia adalah wilayah yang luas yang memiliki multi etnik. Ada yang etnik Jawa, Madura, Sunda.
Semakin berkembangnya teknologi transportasi tidak membatasi seseorang dari daerah lain untuk datang ke daerah yang ia tuju. Sehingga dalam suatu kelas, guru-guru pasti menghadapi berbagai multi etnik. Karakteristik peserta didik yang kedua adalah kultural. Budaya Indonesia itu sangat beragam, seperti ada kesenian, kepercayaan, norma, adat istiadat, dan kebiasaan. Dalam suatu kelas pastinya ada peserta didik dari berbagai daerah, sehingga guru-guru itu menghadapi peserta didik yang multikultural. Nah, di sini guru-guru harus bisa memberikan pemahaman atau memberikan contoh-contoh kepada peserta didik itu dengan menggunakan bahasa yang baik tanpa menyinggung salah satu dari peserta didik tersebut. Karakteristik peserta didik yang ketiga adalah status sosial. Tuhan memberikan rezeki kepada kita masing-masing itu dengan nilai yang berbeda-beda. Sehingga dalam suatu kelas terdapat peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai petani, pedagang, guru, TNI, ataupun Polri. Nah, di sini bagaimana seorang peserta didik dia harus bersikap adil kepada peserta didiknya, sehingga para peserta didik yang memiliki status sosial rendah tidak merasa iri terhadap peserta didik yang memiliki status sosial yang tinggi karena perlakuan dari seorang guru. Yang karakteristik peserta didik yang terakhir adalah minat. Minat itu lebih kepada rasa ketertarikan atau rasa suka peserta didik. Nah, di sini kita bisa lihat rasa ketertarikan peserta didik itu lewat bagaimana ia di dalam kelas, situasi ia di dalam kelas. Di dalam kelas, jika peserta didik tertarik pada mata pelajaran matematika, ia akan aktif bertanya, aktif menjawab, aktif memberikan solusi-solusi kepada guru tentang penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh seorang guru. Sekarang kita masuk poin penting yang keempat, hak dan kewajiban peserta didik. Yang pertama kita bahas tentang hak peserta didik. Hak peserta didik yang pertama itu memperoleh pengetahuan dari guru yang kompeten. Yang kedua, bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak dipahami. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang keempat, mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Sementara kewajiban peserta didik itu ada 3. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, peserta didik hadir tepat waktu dan memberikan keterangan jika tidak bisa hadir. Dan yang ketiga, peserta didik harus menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah.